Maaf ya Teguh, antum ini nafsi-nafsi Udah kamu nggak mampu lah. Cari yang mampu aja. Robito, pengurus Robito Teming naik ke sini. Berhas nasab sama saya. Kamu nggak tahu siapa keturunan saya, pakai bilang ahwal. Kamu tuh ahwal. Kalau orang punya keturunan mulia, setidaknya bapaknya itu ngajarin anaknya, ngajarin cucunya untuk berilmu, gitu loh. Dia ini kan keturunan katanya kabir, nggak ada satupun yang pinter kok. Apa bisanya dongeng doang? Tapi Kakek sakti-sakti gua loh Teguh. Tapi sakti-sakti mereka. Sakti. iya sakti dongeng. Nah sekarang ya Paki Mukodam aja dibunuh anaknya sama rame-rame, dicekokin roti Maria sampai mati. Gimana coba? Ditulis dalam kitab mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi channel saya. Di video kali ini saya akan menayangkan debat terakhir Teuku Qory bersama Habaib, teman-teman. Ada salah satu Habaib yang berdebat dengan Teuku Qory. Debatnya sangat sengit, tapi saya juga kurang tahu siapakah Habib ini. Mungkin kalau teman-teman hadir di live TikTok Teuku Qory mungkin tahu siapa Habibnya. Untuk itu kita simak videonya. Tuh nasab gue tuh, ya, tuh. Nah, ini engkong gua nih, gurunya para habaib. Ini engkong gua. yang Nih, kita tahu. ini kakek kan gue. Diam Ini dulu. kita Ini bicara. kakek gue. Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Lu yang ahwal, lu kan keturunan begal nasab. Dangku, kita yang Kok tahu betul? kita dengar dulu, makanya Iya, Tengku jangan mengklaim orang arogan. ahwal. Lu itu kan, lu yang ahwal. Dengar, Tengku jangan arogan. Lo gua nggak Antum arogan karena berarti gini loh. antum anggap gini, maaf Tengku ya. Tengku orang yang dikatakan punya nasab. Tengku dikatakan Tengku. Yang kami tahu di TikTok ini, Tengku ya Tengku. Apakah Tengku ada memiliki nama gelar? Betul. Antum Sejak kapan aturan. kalian bergelar Kalau Said? antum buat dengar dulu. Kalau antum Sebentar, memang sebentar. Tengku, memang ada Sebentar, keturunan gantian dong. Rasulullah. Gantian, Antum buat. gantian. Debat cukup Nah. sengit. Oke, gantian. Jadi orang nggak salah paham. Sebentar ya. Sejak kapan Hmm. nenek moyang kamu bergelar Said dan Habib? Sejak kapan? Tahun Sejak berapa? kapan? Hmm. Tahun berapa? Hmm. Coba Tengku lihat dulu itu. Siapa itu Al Habib Abdurrahman? Mana? Nggak ada gelar Habib Abdurrahman itu. Nggak ada. Nggak ada Nggak gelar ada. Habib. Nggak ada. Kalau- Said juga nggak. Nih kita Kalau buktiin. keturunan Asegaf yang pertama, siapa yang ngasih gelar? Nggak ada gelar. Coba Justru Anda nggak ada tanya. gelar asal pertama. Antum kalau memang Said, antum marganya apa? Saya Al-Fusasi marga saya. Kenapa emang? Jadi antum nggak boleh begitu Tengku. Lu jangan jangan Antum nasihat itu saya. namanya Jangan nafsi-nafsi nasihatin antum namanya. saya. Itu nggak boleh yang seperti itu. Antum merusak ini. Antum merusak namanya. Antum nafsi-nafsi. Sekarang ini aja lah. Kita potong aja baik-baik. Oke. Sekarang di Aceh terjadi musibah. Sudah. Ini bantuan dari Rabita Halawiyah datang dari Jakarta. Antum berani nggak nafsi-nafsi? Ini Saya atau nggak 20 saya? juta sendiri. Bantuan. Nggak Kenapa gitu. Nggak gitu, Tengku. Loh, Itu antum namanya kenapa? nafsi-nafsi. Kok Ini anak kasih nafsi-nafsi? contoh. Kamu wajar, kamu bantu Makanya, aja. antum ngomong kamu itu. wajar Nggak boleh bantu. gitu. Kenapa? Karena yang kena hancur kampung kamu. Kamu bantu Dengar. kampung sendiri, keluarga sendiri yang kamu bantu. Nggak bantu orang Aceh semua. Oh. Ini ana luruskan agar antum jangan seperti itu Jangan, juga. jangan, udah. Ana cuman bagi, ana bukan Udah. nasihati. Nggak perlu anda nasihatin dari pembegal nasab. Ente ini keturunan pembegal nasab kok. Pembegal nasab, antum kenal siapa di Rabita? Semua kenal, Semua. kenal saya. Ya udah, kalau gitu antum tanya saja. Lu tanya, Asegaf, sampai sekarang nggak bisa ajarannya. jawab kok tanya. Nggak perlu. Sampai sekarang Rabita tuh nggak bisa jawab. Pertanyaan saya gampang nih. Sebentar. Ya, coba sebutkan kitab yang lebih tua dari Al-Burqatul Musiqah yang dari abad 9, ya, yang lebih tua dari abad 9,
yang menyebutkan Alwi punya keturunan sampai Muhammad Said Mirbad? Ayo. Kalau itu anak kurang tahu. Ya ente kurang tahu, ente ahwal, ente bukan sadah. Bapak ente itu begal nasab. Entah bang, kalau nggak tahu Antum nggak boleh kayak gitu, Tengku. Itu memang Namanya iya. Tengku. Bapak kamu itu di Aceh itu nggak ada sejarahnya. Teguh. sudah. Anak ini bukan orang Aceh. Dengar dulu. Iya, artinya kalaupun kau bukan orang Aceh, ya kalau kau bawa-bawa nama Aceh, tadi kau bilang Teming, ya kan? Bapak kamu di Aceh itu yang ngempanin makan keluarga kesultanan kami, Paseh. Makanya nggak ada kalian keluarga kalian nih di wilayah Paseh, kalau cuma 10 kakak lebih nggak ada. Ngerti? Maaf ya Teguh. Antum ini nafsi-nafsi. Udah kamu nggak mampu lah. Cari yang mampu aja. Robito, pengurus Robito Teming, naik ke sini. Berahas nasab sama saya. Kamu nggak tahu siapa keturunan saya, pakai bilang ahwal. Kamu tuh ahwal, pembegal nasab. Saya bukan anggap kamu ahwal, Tengku. Saya kan tadi cuma kamu bilang tahu. ahwal. Dengar dulu. Saya kan taunya kamu Tengku Kori. Tengku itu umum orang bergerak Tengku itu semua ulama, semua punya ilmu Tengku. Makanya Kami nggak kayak kalian. Kami tuh nggak kayak kalian, jual nasab, ngaku-ngaku cucu Nabi. Dari nenek moyang kami nggak memakai istilah Sayyid, tapi kami punya nasab. Seru juga teman-temannya. Tapi sebagai keluarga kami juga ada yang pakai Sayyid. Di pemikiran Tengku Kori Itu Tengku, maaf. Jadi mas, sekarang gini aja loh mas. Sama nasab. Lo keturunan Abdurrahman Segaf. Yang gua tanya dari Jarun Alwi bin Ahmad Sahib Maryamah, apa dari Jalul Ahmad Al-Maknun? Coba jawab. Mohon maaf teman-teman. Antum nggak boleh seperti itu, Tengku. Aduh. Itu Mas, tolong Bang Yus. Begini Bang Akbar ya. Kalau masalah Tengku itu kan dulu kan orang Iya, pintar lah. kita nggak tahu. Yang kita seperti di Banten, Bang. seperti di Banten itu tuh bagus begitu. Dia Yang nggak kita mencantumkan, lihat di TikTok ya, ini, Sayyid beliau apa, ini Sayyid panggilannya Iya, Tengku. gantian ngomong Akbar. tersambung gitu. Jadi itu nggak ada alasan untuk bilang Tengku Ahwal tuh, nggak ada alasan. Kamu bisa bilang Tengku Ahwal tuh bagaimana caranya tuh dalam Ya. pemikiran kamu. Kan Kamu nanya kita nasab, lihat, tapi kita kamu lihat mengawal-awal gini kata Tengku. orang. Kita lihat gini, yang kebanyakan Tengku ini di Sumatera itu kan awal yang di Sumatera. Nggak bisa. Jadi kan kita kan Sebutan nggak Tengku tahu. itu, ya dengar beliau ya Akbar, sebutan Tengku itu kalau di Banten tuh bagus atau Abuya. Iya betul. Gitu. Kita kan kurang memahami, gitu ya. Ya saya Jadi tanya kalau kalau ahwal itu apa sih? Maksudnya ahwal itu apa sih artinya? Bahasa jelasnya ahwal itu apa sih? Kalau itu itu ya apa sih, dianggap Bang? kan orang biasa, orang yang tidak. Wah, Anda aja debat sama Tengku aja nggak ada apa-apanya kalau ngomong orang biasa. Nasabnya Tengku ini kan udah jelas tadi ditunjukin itu. Ya toh? Lah Anda coba tunjukin. Saya kasih lihat lagi sama kamu ya, sebentar. Saya kasih lihat sama kamu. Kamu itu zaman Ali As-Sakron aja bergelar Syekh. Syekh Ali As-Sakron bin Syekh Abdurrahman Segaf. Ya? Bin Syekh Muhammad bin Ali bin Alwi, nggak ada gelar Sayyid. Tuh. Ini di kitab nenek moyang kamu nih, Al-Burqan nih. Ini kitab tertua abad 9 Hijriah nih. Ya kita mana sampai situ, Tengku. Kita kan bukan ahli. Iya, makanya kamu itu gak berhak bergelar Habib, Sayyid. Kamu Memang tidak Syekh, bisa dipungkiri. Mas Syekh. Tengku Kori Oh itu gitu. Aku cucu Jadi Nabi, Tengku- begal nasab, kau yang aku cucu Nabi. Haprokul kamu Jadi- aja Gi. ya pakai Jadi Tengku pemikiran dia aja mau bilang orang Dia itu tahu doang. seperti itu. Itu namanya nafsi-nafsi. Antum nafsi-nafsi. Oh enggak, saya nggak bicara nafsi-nafsi, saya bicara data. Gak boleh, Gitu loh, Mas. gak boleh kayak gitu. Antum nafsi-nafsi. Loh, nggak boleh dari mana? Kok kamu menghalangi banyak, orang saya. membicarakan ilmiah? Tengku. Gini Tengku berarti yang nafsi-nafsi itu dia Tengku begitu. Maaf ya, Tapi Tengku saya ya. Kita kan taunya Tengku Kori ini, Tengku itu orang ahwal di Sumatera. Kita mana Oh, tahu. kok bilangnya awal-awal melulu yang bilang Saya ini teku, bukan tengku, teku. Saya mewarisi banyak hal, mewarisi nasab,
mewarisi kesultanan, mewarisi keilmuan, lengkap saya dibanding nenek moyang kau. Nenek Jadi- moyang kamu di Aceh itu, nenek moyang kamu kelaparan di Aceh, kalau nggak ada nenek kami yang ngasih makan, mati. Jadi- Tahu nggak? Coba saya tanya, siapa nenek moyang kamu di Aceh yang kaya? Siapa? Tahun abad 17 Masehi, siapa? Jadi saya anggap Tengku ini seperti orang yang sombong juga. Loh, kok sombong? Ya sombong. Berarti Biarkan saja. berarti antum membanggakan nasab. Nggak usah digubris orang seperti itu ya begitu. Antum kan membanggakan nasab ini. Assalamualaikum, Tengku, sehat? Antum bangga sama nasab. Akbar, saya tanya, Anda emang nasabnya kemana? Coba bisa tunjukin nggak? Akbar. Anak kan udah tulis tadi itu dari Rabitoh Halawiyah Medan. Antum kalau Itu tahu bukan maktab ini, bukan maktab nasab. Keluarga itu. keluarga. Ya toh? Antum Iya. makanya seperti inilah yang susahnya kita kalau di TikTok. Nasab itu juga di kitab kalian, di kitab Al-Burqah, itu memverifikasinya bukan dengan ilmu, tapi dengan kasyaf. Boleh nggak mengisbat nasab dengan kasyaf? Boleh? Dengan mimpi boleh. Assalamualaikum Sayyid. Dengan mimpi boleh. Mengisbat Waalaikumsalam. nasab dengan mimpi, cie. Pakai data isbat nasab. Dengar Ngawur Tengku. kamu. Ya wajar lah Tengku, mereka Sayyid. mereka karena mimpi ada juga yang ngaku Tuhan itu wajar lah. Jadi- Mengisbat syariat itu hukum syariat nggak melalui kasyaf, Mas, melalui masadir, data. Jadi Data kalau dibuat dia sendiri, dengar aku sendiri, ini dengar bikin dulu sendiri. Tengku, dengar dulu. Seandainya dia punya 5 ke atas yang dia ingat, tapi dia nggak ketemu untuk mendapatkan 6 ke 7. Di sana Ya tes DNA. Harus Dengar tes DNA dulu. kalau gitu. Tar dulu, Dengar dulu. tar dulu, biarin saya yang jawab. di sana kemungkinan ada ahli-ahli nasab yang punya kebatinan. Kemungkinan tentu. Dia mencari melalui batinnya. Ada yang seperti itu. Iya palsu. Masa Antum- nasab diverifikasi Itu dengan antum batin? bahaya. Aduh. Antum bahaya seperti ini. Bang ngaji di mana, Bang? Ngaji di ilmu nasab itu ilmiah. Bukan ilmu dongeng. Iya Bagaimana betul. kita mengetahui? Ilmiah. Wih, sebentar. Dan Bagaimana kita bisa mengetahui kasab seseorang itu mau Tengku, Tengku kalau mau tahu Ana lebih lanjut. Tapi orangnya sudah meninggal. Siapa ahli nasab Palembang? Ana mau tanya sama Tengku. Siapa namanya? Ente Nggak tahu, tahu nggak? saya nggak mau tahu. Nggak Beda tahu ya nasab. udah. Nggak ada ahli Antum nasab. Habaib itu nggak ada yang ahli nasab. Siapa bilang nggak ada? Mana? Siapa yang ahli nasab? Suruh panggil sama Antum saya di sini. berarti baru-baru tahu nasab. Loh, kok baru tahu? Betul? Antum baru Coba tahu sebutin nasab. Akbar yang Antum ahli nasab di ngomongin Palembang itu, nasab. coba sebutin siapa namanya. Kan Jadi gampang. antum Coba sebutin jangan namanya. sok-sok Meskipun membanggakan nasab. Apa yang mau dibanggakan di hidup ini? Umur hidup Bagaimana semalam. nasab kalian yang berteriak-teriak di dalam diri kami mengalir darah Rasul. Kami keluarga Al-Qusasi, jangankan di Indonesia, di Makkah saja, di Madinah nggak pernah ngaku-ngaku jurian Nabi. Tapi kami punya nasab. Ya, Nggak pernah iyalah. kami bergelar Sayyid. Enggak. Jadi Nggak ngagul kami. Ini- Anak Nabi yang nggak pernah ngagul. ini Nggak Tengku pernah ya. jual nasab kami, jual ilmu. Ini kan media sosial. Loh, Lebih baik. Saya nggak peduli mau media sosial mau kagak kek. Yang jelas kami keturunan Al-Qusasi, khususnya Al-Qusasi Aceh, saya munsibnya. Biar kamu tahu. Siapapun Al-Qusasi Aceh, kalau tidak melalui isbat nasab saya, tanpa melalui Madinah juga, itu batal. Ngerti? Ini musbitnya nih. Jadi Saya bukan- pengurus Rabithah Tunggu. Al-Ittihad Qabilah Qusasi ini. Ketuanya. Tengku, jangan membanggakan nasab. Jangan bicara jangan magakan.
Kamu Akbar yang kan dia udah ngomong orang ahwal kok. Oh, yang kamu membanggakan Satria. nasab itu bukannya Kita kan kalian. nggak tahu. Yang kita tahu Tengku ini di Sumatera orang ahwal. Tengku. Siapa bilang Tengku itu gelar keulamaan? Nggak setiap Ya. Tengku itu ahwal. Anda kan dah bilang dari awal, Ana wawasan kurang. Ana umur 30 tahun. Tengku paham nggak? Iya, nenek moyang kau juga tuh kurang kok wawasannya. Nenek moyang kau nggak ada pintar agama kan? Siapa? Jadi Apa bukti kalau bapak moyang kau pintar agama? jangan bicara nenek moyang atau moyang nggak Ya, memang boleh. betul. Kalau nenek moyang kamu paham agama, otomatis kamu tuh pinter. Diajarin nih kayak gue. Oh, Kalau pinter. gue ini cerdas, karena nenek moyang gue cerdas, ngajarin ilmu ke gue, bukan Jadi ngajarin ngaku-ngaku. Gitu. Jadi bangga. Jadi kebanggaan sama Tengku. Lu bangga dong, berarti Oh, harus bangga. gue. Ya Harus sudah, bangga kalau dong. Kalau Ya nah, udah. leluhur kita tuh pintar, harus cerdas. Anak cucunya. Iya, iya. Aduh, repotin Akbar, leluhur Ini kita Kang, semua ini Kakang, sebentar pintar-pintar. Kang. Saya jelasin. Sebentar Bang Trai, sebentar. Kalau orang punya keturunan mulia, setidaknya bapaknya itu ngajarin anaknya, ngajarin cucunya untuk berilmu, gitu loh. Dia ini kan keturunan katanya kabit, nggak ada satupun yang pinter kok. Apa bisanya dongeng doang? Kakek Tapi gua, sakti-sakti loh tuh. Tapi sakti-sakti mereka. Sakti. iya sakti dongeng. Nah sekarang ya, Paki Mukodam aja dibunuh anaknya sama rame-rame. Dicekokin roti Maria sampai mati. Gimana coba? Ditulis dalam kitab mereka sendiri. Betul, Gimana? betul. Anak keturunan durhaka kok, ngaku cucu Nabi. Bisa baca nanti saya kasih lihat kitab, mau baca? Ini juga Mana? pembahasan Teku Kori teman-teman. Habis kamu nanti saya kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya saya ngomong sama Mas Akbar itu ya. Mas Akbar itu jangan muter-muter Mas Akbar gitu. Kalau Bukan kita muter-muter. lagi debat sama Kita Mas Kori kan itu pakai ini- data Mas Akbar. Kita ini kan sharing, berbicara. Ya kalau Kita sharing berarti sharing. jangan bilang ahwal dong dengan sesama insan. Kan itu nggak baik juga. Kita nggak gini loh bang. Abang di mana tinggal nih? Kita nggak Oh, saya paham. di Banten. Kenapa? Saya di Banten. Banten. Kalau kita Iya. di Sumatera Utara itu, kalau ada Tengku, artinya dia keturunan kesultanan. Justru Jadi keturunan kesultanan itulah yang Ahlul Bait. Kamu nggak ngerti nggak kekhalifahan? Hah? Ngerti nggak kekhalifahan? Dia Tidak sah jadi raja, jadi khalifah, ya. Kalau bukan keluarga Quraisy. Syarat jadi khalifah wajib Quraisy. Kalau bukan Quraisy nggak boleh jadi raja. yang Kalau kita bicara tahu. daulat Islam nih, kalau bicara daulat Islam, kutanya sama kau, Aceh daulat Islam nggak? Islam. Sebelum bersama NKRI di masa kesultanan seluruh Indonesia, ya Aceh aja, kita bicara Aceh dulu nih. Aceh daulat Islam bukan? Daulat Islam. Berarti Sultan Aceh itu Ahlul Bait. Quraisy, setidaknya kalau bukan dari jalur Hasan wal Husain, mereka Quraisy. Itu udah pasti itu. Ngerti nggak ilmu nasab? Waduh, jauh kali lah kau. Ini Kok yang edah, gini. Islam aja nggak paham. Ini Tengku jangan cepat salah paham. Kalau Kok kita salah lihat, paham? dengar Akbar ini kayak jurus kincir, ngomongnya pakai jurus kincir ini muter-muter. gini, bukan jurus kincir, Angin, Pak. ikut angin, ikut angin ya. Karena Anda bukan tinggal di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, kita ini masih kabut dulunya. Artinya Tengku itu kalau di Sumatera Utara itu keturunan kesultanan kerajaan. Yang perempuan itu dikatakan cut. Jadi kalau untuk orang Said itu memang beda. Kalau Said di sana sebagai penasihat kesultanan dulunya. Siapa? Jadi- Siapa Said yang menjadi kesultanan dari Bamirbat? Siapa?
Habaib itu nggak punya derajat di Aceh, bahkan di Medan nggak ada. Jangan Tengku, bawa kamu, Ana jangan ngaku-ngaku. Anda bicara sekarang Said yang di Aceh apa di Sumatera? Anda bicara Sumatera apa di Sama Aceh? Sumatera, di Sumatera Antum nggak nyambung bergelar nggak? cut. Perempuan Sumatera nggak bergelar cut, dari mana sumbernya? Jangan Kebanyakan tebak-tebak di manggis lah. dalam kerajaan itu, Tengku Kerajaan itu apa? Kerajaan apa istrinya Sumatera? cut. Kerajaan apa Sumatera? Kalau dia Pelan-pelan aja. Kerajaan Tamiang. Kasihan itu. Tamiang kok Sumatera kau? Tamiang tuh Sultan Manikus, Sultan Darussalam, Sultan Iskandar Muda, gimana sih? Sekarang Iskandar Muda, dengar lu, hubungan Iskandar Muda ke Tanjung Balai Asahan apa hubungannya? Kalau antum tahu memang ahli sejarah, apa hubungannya? Makanya Yang antum kamu bahasa bilang, sejarah, antum lah jangan sok terlalu hebat. Loh, kalau Apa saya punya hubungannya? data, ya hebat Dengar lah. dulu. Dengar dulu, apa hubungan Iskandar Muda dengan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara? Apa hubungannya? Antum tahu? Apa hubungannya? Diam, nggak bisa Ntar gua jawab. kasih Ya tahu. udah, Gua kasih diam. Oke, gua Apa? kasih tahu. Coba Diam, kasih diam. tahu sejarahnya. Gua kasih tahu. Oke? Gua kasih tahu nih, diam. Kasih Lu tahu. mau gua kasih tahu dua jalan. Dua jalan gua Ah. kasih tahu. Min wajihain, dari dua jalan gua kasih tahu. Satu, ya, Kesultanan Medan di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Dua, anak cucunya Sultan Iskandar Muda menikah sama keluarga daripada Sultan Maimun. Ketiga, Mufti Sultan Maimun ini adalah kakeknya Tengku Ci di Tiro. Kenapa emang? Selesai. Mantap Tengku. Jauh Akbar, udah Dengar ya Akbar. Tengku ya. Akbar Nih, udah dengar, Akbar Tengku. kamu. Ngaku aja Makanya Akbar, jangan dengar. muter-muter kayak kincir. Apalagi Dengar kamu dulu. tanya. Udah gua tanya, sekarang gantian Makanya- tanya. Sekarang gantian tanya. Gitu. Gantian tanya, jangan lu mulu. Ya. Sekarang gua tanya, Habib mana dari keturunan Bamirbat yang ngaku-ngaku Ba'alawi yang jadi mufti di Aceh? Habib mana? Tidak ada. Habib buka. Mana? Siapa? Akbar. Habib Jadi anak tanya. Akbar. Yang antum bilang itu. Dengar dulu. Aceh. Tengku, Akbar ditanya gini aja, musim hujan enaknya makan apa? Bisa jawab dia sebelah. Tengku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hubungan antara Iskandar Muda dengan Sumatera, yaitu Tanjung Balai Asahan, itu dia menikah dengan putri selendang ungu, punya anak namanya Sultan Jalil Rahmat Syah, itu anaknya kandung. Jadi antum Udah jangan saya jelaskan nyalah-nyalahkan tadi, Mang. ke Nggak usah pakai ke kamu Medan. jelaskan, udah tahu kita punya data semua. Yang ku tanya itu yang kau jawab. Sejak kapan Kabib-Kabib itu yang keturunan Ba'alawi, yang Marga Segap, Al-Haddad, Al-Atos di Aceh jadi mufti? Pacan, kapan? Mana datanya? Siapa? Jadi antum menyalahkan Tanya habaib dulu, yang di jawab, Aceh jangan gitu. jadi anta-antum. Jawab dulu. Siapa? Ya anak Habib? nggak tahu ke situ. Dia nggak tahu, emang nggak tahu gimana. Orang ada. Ya Allah. Percuma Tengku. Percuma debat sama dia Tengku. Kincir, dia Nggak pakai ada. jurus kincir. Assalamualaikum. Ke situ lagi baliknya. Waalaikum. Saya boleh menanggapi ya. Ya. Tengku istirahat aja biar kita aja dah yang ngurus Akbar. Ya istirahat Tengku dulu, istirahat dah. Tadi yang kelas berat kalau Tengku mah yang ringan-ringan buat kita aja. Biar kita aja yang ngurus Akbar Dulu dah. itu kita Palbur Mursidin itu ditanyakan Tengku Kori itu coba dipahami dulu itu Syekh Ali Sakronnya itu. Ini sambut tamu satu nih ya, Asgop nih sambut kan. Nah, itu Segap tuh temannya Akbar itu. Asgop, assalamualaikum Ya, kalau roomnya nggak muat, nggak apa-apa turunin saya Tengku, naikin dia. Nggak apa-apa turunin saya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Asgop. Oh, yes. Aku nggak ada suaranya itu. Waalaikumsalam. Jadi kalau Ya nggak Tengku apa-apa, itu saya diam sekarang. Saya diam, yang lain ngomong aja dulu ya. Ya, Tengku istirahat aja Tengku biarin. Justru saya dari kemarin nih penasaran pengen ketemu Segap nih. Sapa dulu. Assalamualaikum Asgop.
Waalaikumsalam. Baik, sebelum menanggapi Asgaf itu saya mau ke Bang Akbar dulu, boleh Tengku ya? Baik, terima kasih. Ya, yang pertama saya sampaikan kekecewaan saya dengan Bang Asgaf ini. Tadi di room sebelah itu kan sempat tantangan diskusi, makanya saya terus mencari akunnya Tengku ini tadi. Ternyata hasilnya seperti ini. Salah satu di antaranya. Yang paling sangat menarik itu buat saya itu nasab bisa diketahui melalui mimpi. Bukan mimpi, cuman melalui batin. Ya, melalui goib lah ya. Itu loh. Nama, Ya. mencari nama, datuk-datuknya. Tapi sesuai dengan data. Loh, kalau memang sesuai dengan data, kenapa harus dengan mimpi? Sekarang kan gini, kita kan bukan bicara kita ini ahli. Orang yang banyak jadi ahli itu, mereka ada kelebihan masing-masing. Ada sebagian para habaib ini yang mempunyai batinnya, karomahnya, yang bisa mengetahui. Baik, sekarang begini contohnya. Banyak di media sosial yang kita ketahui itu orang hilang di gunung, meminta tolong kepada puluhan orang yang memiliki keahlian kebat. Baik teman-teman, itulah tadi perdebatan yang sangat sengit, yang mana Teuku Khori memang dari dulu sangat gencar sekali bicara nasab dan nasab, teman-teman. Bahkan dikatakan oleh sahabat dekatnya Teuku Khori hampir setiap malam itu live TikTok untuk membahas nasab, teman-teman. Mungkin memang itu salah satu keahlian Teuku Khori di dalam bidang ilmunya, di dalam ilmu agamanya. Mungkin salah satu ilmu yang paling mendalam adalah ilmu nasabnya, teman-teman. Cukup seru sih, cuma ya gimana ya, ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Sebab pikir-pikir kita kan orang awam gitu kan, kita cuma jadi pendengar, kita cuma jadi penglihat, penonton gitu kan. Ya menurut saya ya sudah, nikmati saja lah. Ya pokoknya ambil positifnya, buang negatifnya aja, gitu aja teman-teman, gak usah repot lah. Kita atau saya menayangkan video ini hitung-hitung mengingatkan kita kepada Teuku Khori, teman-teman, mengulang kembali gitu kan, bahwasanya beliau adalah sosok ustadz ataupun kiai yang sangat gencar-gencarnya untuk membahas nasab habaib atau nasab Said, nasab Banglawi. Begitulah teman-teman. Untuk itu terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.